إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ibu-ibu wal hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada saat ini sama-sama dapat berhadir di majelis kita ini untuk sama-sama melanjutkan kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan segala apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat, yang tentunya kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pembicaraan kita masih tentang kasrul amal wa zamitulih, tentang fadilah atau keistimewaan memindikkan angan-angan kita dalam masalah kehidupan dunia ini. Nah, selanjutnya lagi sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi ma taraqat aynaya ma taraqat aynaya illa zanantu anna syafari la yaltaqiyani hatta yaqbadallahu ruhi wa la rafa'tu tarfi fajanantu anni wadi'ahu hatta uqbada wa la laqamtu luqmatan illa janantu anni la asyabuha hatta ughassa biha minal mauti. Ya boleh Agus atau Agus adalah artinya, demi Tuhan yang menjadikan akan diriku, ya, demi Tuhan yang menjadikan akan diriku dengan tangan kudratnya. Nah, jadi dengan tangan kudrat ini biasa majlis boy. Artinya Tuhan itu kada bertangan. Kudrat itu dinamakan tangan, kekuasaan. Nah, dengan tangan kudratnya tiada terkejam. Artinya kada tapijim nih lah. Terpejam nih, terkejam. Bahasa kita nih terpejam, bahasa anu terkejam. Tidak terpejam dua mataku ini, melainkan aku sangka bahwa dua kelompok mataku ini tiada berdapat. Kada tabulik lagi buat. Nah, hingga mengambil Allah Ta'ala akan ruhku. Sidin kan sudah meminjamkan mata lalu membuka. Nah, pada saat membuka ini sudah berkeyakinan nih, barangkali ada sawat, kada tamu lagi mata nih, kada kawal lagi membuka atau kada kawal lagi mengepupakan, maka tadahulu yang namanya kematian. Ini maksudnya orang nang saking niat dalam mati ketika meminjamkan mata musyah kada kawal lagi aku nih membuka. Apa namanya, kada sawat lagi membuka tadahulu makal mau.
Pada saat mau buka pulang, musiah lagi, ada sawat lagi, aku nih memijikkan mata, ada hulu bakal maut pulang. Nah, ini nama saking orang ini ingatnya dengan kematian. Dekatnya kematian ini memejamkan mata aja, kada yakin lagi aku nih kawa atau kadanya membuka mata. Ketika membuka mata bang, kada yakin lagi aku nih kawa memiji makan pulang. Daripada apa namanya kuatnya ingatnya lawan mati. Ada kita nih mengkawa besoknya kawa lagi tahun ludi. Ya Allah. Makanya Luqmanul Hakim itu pernah berkata, wahai anakku, kata beliau kan, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang engkau sembah, siapa yang kamu sembah, mun aku sudah tiada, mun aku sudah mati. Itu napa Sidin ini menanamkan bahwa napa ya kematian itu lebih diutamakan daripada kehidupan dunia. Yang walaupun kita memang dunia ini perlu juga. Memang Nabi kadar fakru ayakuna kufran. Biasanya hidup miskin itu bisa membuat orang kepada ingkar kepada Allah. Bisa juga kalau. Tapi kekayaan pun juga banyak juga membuat orang celaka. Nah, bukan sebaliknya. Kalau bahasa kita kan, ya bunayya ma ta'kuluna min ba'di, mun aku mati ngapa ikan makan, napa gilianmu, napa usahamu. Kalau perlu kita maaf tinggalkan kisah anak, toko, usaha macam-macam. Ya kalau itu kita memang itu bagus saja. Kalau perlu anak buah nih sebelum kita mati itu lengkap sudah usahanya macam-macam, itu kehendak kita. Tapi terkadang kita salah berpikir, boy. Kenapa salah berpikir? Kita meyakini mengira bahwa kehidupan yang serba lengkap itulah seakan-akan anak kita ini sudah nyaman hidup, belum tentu. Terkadang kita hidupnya kan anak buah kita berikan segala-galanya sudah ujung-ujungnya Pak habis akan dahulu. Malah kita sakit hati. Sudah di Indonesia kan. Nah, jadi yang sebenarnya itulah meninggalkan anak itu bukan meninggalkan harta, tapi meninggalkan ilmu agama dan akhlak yang baik. Itu sebenarnya. Kalau kita meninggal harta kayak apa, kayak gunung kan habis. Tapi kalau meninggalkan ilmu, pendidikan yang baik, biasanya insya Allah dunia akan dapat mudahnya pian mencari. Tapi kalau harta kayak apapun, mun orangnya pada, mengambil akademi pendidikan malah menjadi bahaya untuk dirinya. Itu penasihat inilah. Jadi sebenarnya pendidikan agama itulah yang utama untuk generasi kita itu. Nah, lanjutkan pula. Nah, selanjutnya nih. Jadi Sidin pada meyakini kan belum tentu Sidin dapat mengembalikan. Dan tiada aku mengangkatkan dua mataku, maksudnya kan membuka nih. Tiada aku mengangkatkan dua mataku, maka aku sangka bahwa aku menaruhkan akan dia. Arti mana kan kau menutup pulang nih. Waktu membuka tadi, pada saat membuka, ujian Nabi, hingga mengambil Allah Ta'ala itu akan nyawaku. Nah, kada yakin pulang Nabi ini, Masya Allah, belum tujuh Nabi ketika aku membuka mata ini, kawalah mestilah aku kawa kena nang siapa namanya bin kawaya aku ini menutup kembali tulang memejamkan mata nih. Ketika membuka ingat pulang belum tentu lagi dapat memejamkan mata setelah membuka tadi. Nah ini Masya Allah ulah. Nah selanjutnya mana tadi? Ya. Dan apa namanya? Tiada. Dan tiada aku menyuap akan satu suapan itu, melainkan aku sangka bahwa aku tiada menelannya akan dia hingga aku rasa dengan dia akan kesusahan daripada matiku ini. Nah, tiga hal boy ini namanya tafakur bil maut. Mun kawan yang tiga ini kan Masya Allah ini yang diamalkan oleh baginda Rasulullah. Ini mulai pertama
Yang pertama ujian Nabi tadi kan demi Allah, ini bahasa ulun langsung bahasanya lah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah bermula diriku ujian Nabi di dalam kekuasaannya. Ini ulun langsung bahasa ulunnya lagi. Ma tarakat ainaya, tidaklah ujian Nabi pada saat aku membuka kedua mataku nih, nah tidaklah bertemu lah, tidaklah aku memejamkan mataku ini, nah mengedipkan mata nih, kecuali aku meyakini bahwa anna syaqarini la yataqiani, ya, bahwa bahwa kedua pelupuk mata ini kada pacang bertemu lagi. Kadidana yakin gue kita dengan pada saat memijamkan mata ini, Nabi ini memijamkan mata, sidin sudah timbul keyakinan belum tentu kawal lagi membuka pada saat memijamkan mata tadi. Kenapa? Ketika kita memijamkan mata, ingat bahwa barangkalinya aku ini nampak ampihan memijamkan mata nih, pada kali kita membuka. Nah, ini yang dekat yang paling parah nih. Imah itu kan ketika kita sudah membuka mata pulang, yakini pulang belum tentu kawa kita ini Pak memejamkan kembali mata kita nih. Kenapa? Karena bisa barangkali terdahulu datang sakangkang maut. Atau kebalikannya, ketika kita mengunyah makanan di muntung kita deh, kita yakini belum tentu makanan ini masuk ke dalam tubuh kita nih, rasanya belum tentu sampai musiah terdahulu. Nah ini Masya Allah, saking dekatnya ini parak benar. Ada kita buat kadusa aja goreng barang malam tuh, ingat barangkalinya aku nih tidur pak ampihan nah ini nah, barangkali ini goring nanti akhir, karena banyak orang yang goring langsung ada bangun lagi. Mohon kayak Rasulullah ini Masya Allah begini ya, mengedipkan mata berkeyakinan ingat lawan mati. Kenapa? Belum tentu kawal membuka. Ketika membuka pulang berkeyakinan belum tentu kawal lagi memiji makan. Ketika menyuap nasi belum tentu lagi merasakan masuk ke perut nih menaguk musim-musim terdahulu. Nah itu kan tuh parak benar, tuh dekat benar ini. Ada kita ini kedosa yang jauh jadi dulu boring jadi berkeyakinan lah subuh isuk nah mestilah kita hidup. Jadi bahwa kita ini rugi benar menunda-nunda, masih ada besok hari aku nak beramal, masih ada kok esok hari mana ini masalah. Jadi kalau kita masalah, apalagi masalah contoh maaf masalah hutang, apakah baik hutang dengan manusia atau hutang dengan Tuhan, mohonnya kawa birisakan atau tulis wasiat, jangan disimpan seorang ha. Apa contohnya ya, apalagi wasiat masalah hutang dan sebagainya kan, anak buah kada tahu biar itu sudah mati, pasti disangkanya harta kuitannya, padahal harta nang orang lain, hutangan ini parahnya tuh kan. Kenapa? Karena kita kada punya wasiat, kada punya tulisan. Nah, cara tulisan si anu lek kamlah nih si anu ini harta ini kita sampainya supaya kan tahu kena buah. Amun kita berdiam aja, kada tulis ini berbahaya tuh kan, sangat berbahaya. Karena apa? Ya tadi kita kada tahu lagi, barangkalinya kita apa ya pak ampihan gitu malam itu. Apalagi ini kan banyak kalau nang guring tuh nas kadang ngarasa sih dia tuh dulu berpandi semalam malam kan. Tahu subuhnya, sudah innalillah. Jadi itu kita perlu nak itu. Nah, perlu benar Tuhan. Ingat lawan teman. Nah, lanjutlah. Itu nang tak jauh. Jadi ini sebenarnya punya kawat itu bagus lagi nang ingat nang parak-parak nih. Kita kata kawat punya nak kayak itu, nak kayak Rasulullah nih nang setelah ini ya tak jauh barang nak guring itu karena ingat dulu lah guring kan. Sama ya kita nih juga dari pagi jangan menunggu kena tang hari pulang jangan nunggu kamarian jangan nunggu malam jangan subuh tuh artinya kebaikan kita ini punya ada waktu gawi ya lagi, jangan kainah. Kenapa? Berarti kalau kainah itu seakan-akan kita yakin diri kita nggak ada penjang mati nih. Berarti termasuk orang yang terlalu amal lah, orang yang terlalu banyak angan-angan. Jadi arti tolong amal itu kan manunda nunda gawian. Karena seakan-akan dirinya tuh panjang umurnya tuh. Sulit kayak ini deh, mungkin dah kon orang berhutang nabian. Kenapa? Karena orang berhutang itu biasanya anak panjangnya umur. Baik hutang dengan Tuhan atau hutang dengan manusia. Maaflah nama-nama banding orang jangan jadi singgung. Lawan ini. Jadi menyebut hutang baju macam-macam itu pikirkan dulu. Soko-soko mon laki, mon anak buah bertanggung jawab.
Siah ada hakonnya, udah tahu tuh dari aja terserah si anak tuha, hutang nang tuha aja, lepas. Orang ngihan, nang kita berhutang di mana tuh nah, apalagi di masalah di bank, biar hati-hati aja. Munnya kawan nang tuha ini ada lagi berhutang. Biasanya nang buah tabakalah biar kita nang lamhahnya, ini biasanya nyamannya kan? Bukannya. Kenapa itu seakan-akan orang yang kayak itu kan sakit berarti umurnya itu seakan panjang. Seakan dirinya itu pada panjang mati. Yang memang manusia ini kan desa itulah. Cuma kita tadi ya, jangan seolah-olah kadidan yang kau menjamin baik. Pada saat kita meminjamkan mata itu kadidan menjamin nang kawa kita membuka pulang. Ketika kita membuka mata, kadidan menjamin kawa nang kawa itu meminjamkan pulang. Ketika kita menyuap nasi itu nah, belum kadidan menjamin bahwa nasi itu nang masuk ke perut kita. Tidak. Atau sudah masuk ke dalam perut, kadidan menjamin panjang kawa keluar lagi. Musia tahan lah. Nah, berarti itu dekat lah kematian lawan kita nih. Cuma seakan-akan kan oleh karena kita nikah hanya lambat kada mati, lalu otomatis macam-macam pikiran lah. Lalu timbul hayalan macam-macam. Nah, jadi kan ujar ulama kan jadi kan di sini kalau sudah kita usia faktor 40 50 tuh muninya kawa buangilah hayalan anak rumah ganal, apalagi anak laki anom. Sama aja bini anom malah kan. Masalahnya tuh tadi hayalan kita macam-macam. Atau misalnya buat baju aja kita nilailah banyak apa kada sah aja terlalu anak kayak gaya orang muda. Apa ya? Melihat kekanakan bagusnya aja baju orang tuh. Bagus ya, awaknya bagus. Cuman kita tuh biar harap pian awak kita sudah lirut, ini kan ada pacangan lagi. Ada baik lagi. Ya lah, enggak ada sesuai pakaiannya. Jadi sebenarnya kita ini tablik tangorihing aja kan.